Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Alhamdulillah hari ini anak Ustadz kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu untuk pelajaran tematik ya. Sekarang kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak Ustadz, nah di sini di pembelajaran 5 ini kita akan membahas ya tentang beberapa cerita ya. Nah, beberapa cerita. Dan juga ya, di situ nanti kita akan membahas tentang tokoh protagonis dan antagonis ya dalam sebuah cerita. Nah, gimana itu? Nah, ayo kita pelajari bersama ya, nah Ustadz. Nah, sekarang kita lihat di sini. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, ya, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Nah, sekarang lihat di sana. Ini gambar peta Pulau Sumatera ya, anak Ustadz. Kita tinggal di mana? Nah, kita tinggal di Medan, anak Ustadz. Nah, ini dia Medan ya. Nah, sini dia. Sumatera Utara nih ya. Nah, di sekitar sini kita tinggalnya, nah Ustadz ya. Nah, ini ada Riau ya. Di sini Aceh ya, nah Ustadz. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi ini adalah peta Pulau Sumatera ya, peta Pulau Sumatera. Lingkarilah letak tempat tinggal Paman Tagor di Jambi ya. Lingkarilah tempat tinggal keluarga besar Beni di Medan. Oke, nomor 1 ya. Di mana Jambi? Kita lihat ya. Jambi di sini kita lingkari ya. Nah, itu adalah tempat tinggal Paman Tagor ya. Nah, sekarang di mana Kota Medan? Kota Medan adalah di sini ya. Nah, situ kota Medan ya. Nah, sudah dilingkari. Oke, yang berikutnya carilah gambar peta Indonesia, kemudian lingkarilah letak daerah tempat tinggalmu ya. Nah, nanti anak Ustadz bisa cari gambar peta negara Indonesia ya. Kemudian lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Mana dia bentuknya yang seperti ini? Ya. Ya, itu adalah peta Pulau Sumatera ya. Letaknya ada di sebelah kiri ya. Yang paling kiri dari peta negara Indonesia ya. Sekarang kita lihat di sini anak Ustadz. Keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor ya. Nah, Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Nah, lihat ini Paman Tagor ya. Nah, ini Paman Tagor. Ini istrinya ya dan dua anaknya ya. Anak Paman Tagor bernama Gultom ya dan Puspa. Ya. Nah, itu dia anak Ustadz ya. Baik, berikutnya sekarang kita lihat ya anak Ustadz. Nah, di sini kita ingin mengamati gambar ya. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah keragaman sifat individu berdasarkan gambar berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah gambar ya. Sekarang kita mau lihat ya untuk keragaman sifat ya. Setiap orang punya sifat yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih satu persatu ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 kita lihat nih ya. Nah, ada seorang anak sedang apa anak Ustadz? Sedang menyapu ya. Berarti dia mempunyai sifat apa nih? Sifat rajin ya dan bersih ya. Nah, rajin dan bersih. Sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, ada seorang anak sedang menonton TV. Kita lihat semua barangnya berserakan ya. Berserakan. Nah, berarti dia orang yang tidak rapi ya. Orang yang tidak rapi. Sekarang kita lihat lagi gambar ketiga. Dia marah sama adiknya ya. Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak ya. Nah, berarti dia orangnya apa? Yang pemarah ya, pemarah. Kemudian adiknya orang yang seperti apa? Yang cengeng ya. Sifatnya cengeng. Sekarang kita lihat lagi nomor 4. Kamu tidak apa-apa kan? Nah, lihat ada seorang anak yang terjatuh dibantu ya dengan seorang anak perempuan ya.
Nah, berarti anak ini orang yang seperti apa? Orang yang baik hati dan penolong ya. Nah, seperti itu. Ya, anak yang ini ya mungkin dia orang yang kurang berhati-hati ya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, Ustaz. Terakhir nomor 5 ya. Nah, ini ada seorang anak ya. Ibu ini kejatuhan uang ya. Kejatuhan uang, dia mencari-cari, ternyata diantar oleh anak ini uangnya. Nah, ini ibu uangnya terjatuh, berarti dia anak yang jujur ya. Baik. Nah, sekarang anak Ustadz kita mau melihat sifat-sifat orang ya, sifat-sifat manusia ya. Kita baca nih ada kisah fiksi ya atau karangan atau buatan manusia. Ini bukan kisah yang nyata ya, anak Ustadz. Tapi sengaja dibuat untuk diambil pelajaran ya. Kisah Putri Tangguh ya. Nah, kita baca. Putri Tangguh ya tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi ya. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama bersama-sama ya. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan? Nah, ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Nah, kemudian suaminya berkata, anak Ustadz, istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan. Nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Nah, karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan ya untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, ada apa suamiku? Ya, ditanya oleh Putri Tangguh ya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang, sekarang padi di lumbung pun juga ikut hilang, jerit Putri Tangguh. Ya, nah, berasnya hilang ya, nah Ustadz ya. Nah,
Oke, kemudian jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning. Hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur ya. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Ya, kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu. Kata padi-padi itu lagi. Ya, nah, Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali. Jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Ya, itu adalah cerita fiksi ya tentang kisah Putri Tangguh ya. Nah, lihat ini anak Ustadz. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis ya. Tokoh yang baik hati disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat ya. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita di atas? Ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, sekarang lihat di sini anak Ustadz ya. Tokoh protagonis, ya ini tadi ya, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik hati ya. Yang baik namanya protagonis ya, protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis ya. Antagonis, tokoh yang memiliki sifat jahat ya. Nah, sekarang kita mau menjawab soal-soal nih ya, Ustadz ya. Nah, 1. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Ya, 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? 3. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? 4. Siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Nah, sekarang kita lanjutkan, anak Ustadz. Nah, ini dia ya, Kisah Putri Tangguh ya. Nah, yang tadi, apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Ya, jenisnya adalah cerpen ya, atau cerita pendek ya. Ceritanya singkat ya dan langsung selesai ya. Berarti itu adalah cerpen atau cerita pendek ya. Berikutnya nomor 2. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Siapa aja tokohnya di sana? Ya, orang-orangnya siapa aja ya? Ada Putri Tangguh ya. Kemudian ada suami Putri Tangguh ya. Kemudian ada anak-anaknya ya dan ada Padi ya. Nah, dan ada Padi ya. Padi juga tokoh ya karena di sana Padinya berbicara di dalam mimpi ya. Berikutnya nomor 3, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan ya? Tokoh utamanya adalah Putri Tangguh ya, karena dari awal sampai akhir menceritakan tentang Putri Tangguh. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan siapa aja ya? Selain Putri Tangguh ya, suaminya, kemudian anak-anaknya dan Padi ya. Berikutnya 4. Siapa tokoh protagonis pada cerita di depan? Ya, jelaskan. Jawabannya, kalau tokoh antagonis yang jahat itu adalah Putri Tangguh ya. Kenapa? Karena dia orang yang sombong ya.
Nah, mentang-mentang padinya banyak ya, dia buat padinya jadi pasir ya, untuk diinjak-injak. Nah, berarti dia orang yang sombong, mubazir ya. Nah, itu dia ya. Antagonis siapa? Putri Tangguh. Tokoh protagonis yang baik, siapa itu? Ya, suaminya ya, suami Putri Tangguh. Kenapa? Karena dia mengingatkan istrinya ya. Wahai istriku, bukankah ini perbuatan yang tidak baik gitu ya? Nah, meletakkan beras-beras di tanah kemudian diinjak-injak. Nah, seperti itu dia orang yang baik ya. Nah, maka dari itu siapa tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah suami Putri Tangguh. Iya, itu dia ya, anak Ustadz. Iya, jadi anak Ustadz, nah tadi sudah ya, sudah apa namanya, kita sudah menjawab tadi ya, sudah coba untuk menjawab tentang soal-soal ini. Nah sekarang tugas anak Ustadz adalah pembelajaran 6 ya, tentang aku tinggal di Jakarta ya. Nah, jadi Jakarta ini anak Ustadz ada sebuah kisah di sini ya tentang si Pitung ya. Tentang si Pitung. Tugas anak Ustadz adalah bacalah kisah si Pitung ini ya. Kemudian anak Ustadz jawablah soal-soal seperti cara kita menjawab soal-soal yang tadi ya. Satu, apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu kenapa ya. Misalnya anak Ustadz bilang itu cerpen atau itu fabel ya atau itu legenda dan lain sebagainya. Apa alasannya ya? Tuliskan. Terus jawab sampai nomor 2 ya, 3 dan 4 ya. Nah, soalnya sama. Nomor 4 sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut dan jelaskan kenapa alasannya. Itu ya. Nah, itu tugas anak Ustadz ya halaman 54 dan 55 ya. Taib, itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga dapat difahami bahwasannya dalam suatu cerita itu ada tokoh protagonis dan antagonis. Yang mana protagonis itu adalah tokoh yang baik, baik hati ya. Kemudian antagonis adalah tokoh yang jahat ya, nah, yang tidak boleh ditiru ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin ini saja Ustaz yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan kirim kepada Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Ingat tugasnya halaman 54 dan 55. Ya, kini saja kita akhiri. Mudah-mudahan anak Ustadz tetap semangat ya. Ya, kita cukupkan anak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.